Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Selamat malam sahabat inspiratif. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam sharing ngobrol inspiratif seputar ilmu pengetahuan, seputar agama Islam, serta seputar ilmu-ilmu lainnya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Di kesempatan sebelumnya beliau sudah mengisi materi dengan sangat luar biasa. Mungkin yang belum kenal mungkin kita perkenalan dulu dengan beliau, yaitu ada Kang Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya nih Kang Ridho? Keadaannya baik sih, alhamdulillah. Ya. Kuliahnya lancar kemarin? Alhamdulillah kuliah lancar, dijalani terus lah insya Allah. Alhamdulillah. Istiqomah. Jadi buat teman-teman yang baru nonton di episode kali ini, Kang Ridho ini telah mengisi di episode sebelumnya, bisa ditonton teman-teman di video sebelumnya. Beliau sedang melaksanakan kuliah baru masuk kuliah di semester ini. Mohon doanya semoga kuliahnya bisa dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema pada pembahasan kita kali ini, mungkin teman-teman kita akan membahas seputar tentang ilmu. Mungkin yang akan kita tekankan pada pembahasan kita kali ini yaitu pentingnya ilmu. Apa sih pentingnya ilmu di zaman sekarang nih khususnya? Di zaman sekarang nih khususnya pentingnya ilmu itu untuk kehidupan kita tuh apa? Mungkin langsung saja mungkin kita tanya langsung ya ke bintang tamu kita, mungkin Bu Ridho. Nah, menurut Bu Ridho sendiri nih, pentingnya ilmu mungkin di zaman sekarang, mungkin menurut hadis juga mungkin atau Al-Quran, seperti apa sih? Izin menjawab Kang. Abang ini Kang aja ya? Iya. Mungkin kalau untuk ilmu ya, ilmu itu kan hukumnya wajib, bukan wajib tapi fardu ya. Sebagaimana dalam hadis Rasul mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Bahasanya itu fardu. Jadi kalau fardu itu sama sih dengan wajib, cuman lebih fardu itu lebih ke apa ya, lebih ke harusnya lebih besar gitu, lebih kuat dibandingkan dengan kata wajib. Tapi memang sama-sama kuat, cuman kalau dominannya lebih ke fardu itu lebih kuat gitu kan. Itu untuk referensinya dari hadis Rasul kan. Terus ada lagi dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita itu diangkat derajat itu bisa juga dari ilmu gitu kan, yarfa'illahu yang gitu kan. Nah, makanya penting juga mempunyai ilmu, sebab segala sesuatu jika tidak dengan ilmunya maka tidak akan bisa. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi gitu kan. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kita kan hidup di dunia ya. Kita hidup di dunia, berarti kalau kita hidup di dunia itu harus dengan ilmunya, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib baginya memiliki ilmu gitu kan. Terus waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Nah, jika kita menghendaki kehidupan akhirat ya kata Rasul, maka fa'alaihi bil ilmi, wajib juga kita mempunyai ilmunya. Seperti apa? Yaitu seperti ilmu sholat, terus sodako gitu kan, zakat, puasa, haji, itu berhubungan dengan sifatnya akhirat kan. Ada mahdoh, ada goer mahdoh gitu kan, ibadah itu. Nah, itu ibadah juga harus dengan ilmunya. Terus selanjutnya ada waman akhirat waman arodahuma fa'alaihi bil ilmi gitu kan. Jika kita menghendaki keduanya, saya mau dua-duanya gitu kan. Gak mau satu mah di dunia unggul, nanti di akhirat gimana? Saya mau dua-duanya nih. Maka kita harus ngambil dua-duanya. Fa'alaihi dengan, maka wajib juga dengan ilmunya. Nah, mungkin ada masukan lagi di Kang Habib. Mungkin gini Kang, tadi kan kalau kita untuk mendapatkan dunia sama akhirat itu harus dengan ilmu. Iya betul. Kan? Tapi kan kalau ilmu itu gak cukup Kang. Ya. Kita tuh mungkin harus diamalkan juga. Ya betul. Gimana sih Kang buat teman-teman yang udah kita mah nyari ilmu doang gitu, nggak mau berbagi gitu kepada orang lain. Gimana sih itu untuk orang tersebut itu yang nggak mau mengamalkan gitu? Kalau untuk orang yang mempunyai ilmu tapi dia tidak mau mengamalkannya atau tidak mau mengerjakannya sama sekali, justru dosanya lebih besar Kang, dibandingkan dosa
dosa musyrik, Kang. Itu lebih besar, soalnya kita itu disuruh mencari ilmu itu bukan hanya untuk kita, gitu kan. Kita juga mempunyai kewajiban, yaitu Untuk menyampaikan juga. Selain menyampaikan, kita juga harus mengerjakan juga. ya, Jangan sampai kita hanya menyampaikan gitu, saja, tapi kitanya enggak, gitu kan. Lucu juga, gitu kan. Nanti kenapa sih dia enggak, padahal dia yang nyuruh, gitu kan. Nantinya bakal ada konflik-konflik, gitu kan. Terus kalau kewajiban mencari ilmu tuh dari kapan sih, Kang? Soalnya kadang-kadang ada tuh yang udah, mohon maaf, udah yang agak tua, Ya. misal, buat apa sih kita mau udah tua gitu, buat apa sih nyari ilmu lagi? Dari kapan sih itu kewajiban kita untuk mencari ilmu? Kalau untuk mencari ilmu, kewajibannya ada dalam hadis Rasul, ilalah di ilal mahdi ilalah di ilalah di. Nah, gitu. Dari mulai kita keluar dari rahim orang tua kita sampai kita dikubur. Maksudnya dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, mati, gitu kan. Jadi kewajiban mencari ilmu tuh tiada tar gitu Tidak ya. ada Kita tuh, target. mau umur berapa kita tuh wajib gitu kan ya. Iya, betul sekali. Nah, mungkin kalau menurut Akang nih, gimana sih kita pentingnya mempunyai ilmu? Bagaimana, Kang? Coba. Mungkin salah satu manfaat mungkin ya yang kita dapatkan dari mencari ilmu tuh, khususnya kita di dunia terlebih dahulu mungkin. Ya, betul. Kita tuh dapat lebih mudah dalam melakukan sesuatu mungkin. Terus ya umpamanya gini lah, Kang, kita punya ilmu, misal kalau para petani ilmu macul misal, Ya, betul. ilmu mencangkul, Iya, cangkul. kan itu kalau nggak ada ilmunya mungkin udah asal aja gitu, mau di mana. Rusak ya, rusak tanya, rusak. Tanya. Terus yang jahit, Iya, betul. penjahit, atau mungkin profesi-profesi lain yang misal supir nih, Kan. Supir gitu kan. Mau supir mobil, supir pesawat, supir kapal. Kalau pesawat pilot dong. Iya. Pesawat pilot. Terus kan kalau nggak ada ilmunya, mungkin yang mobil ya udah terabas Ya. aja, nggak tahu aturan. Yang pesawat mungkin di atas gitu, gimana gitu kan. Itu kan bisa berjalan dan memberikan kemudahan kepada kita itu karena kita ada ilmunya. Terus yang paling penting mungkin apa sih manfaat dari ilmu itu sendiri? Di dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Salah satu kelebihan orang yang mempunyai ilmu itu yaitu ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kita lihat kan mungkin para ulama, para kiai, mungkin ketika kita melihat beliau mungkin ada rasa ketenangan mungkin di dalam diri kita ya. Ketika melihat beliau, dan mungkin kehidupan para ulama, para kiai mungkin sudah terjamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu ada salah satu manfaat dari ilmu itu sendiri. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Terus dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan kan, kalau zaman sekarang tuh sudah gampang banget tuh nyari ilmu pengetahuan. Betul sekali. Dengan adanya handphone. Ya, betul. Kita kalau mau nyari apapun, misal tutorial apa gitu kan, tinggal buka sosial media. Iya, betul. Tinggal buka Google, AI itu program AI. Menurut Akang sendiri nih, untuk mereka yang mencari pengetahuan di media sosial, apakah kita harus langsung mengerjakannya, atau apa sih yang harus kita lakukan dengan ilmu yang telah kita dapatkan dari media sosial tersebut, Kang? Siapa mungkin? Kalau menurut saya itu, Kang, kita itu harus ada konfirmasi dulu terhadap guru kita, atau ilmu itu kan harus ada sanad, Kang. Sanad, ini sanadnya dari mana gitu kan. Siapa tahu nggak nyambung ke Rasul. Kalau nggak nyambung ke Rasul, nanti kita itu perintah siapa dong gitu kan. Makanya ada apa bahasanya, ada pengabdian gitu. Di setiap pondok pesantren pasti ada pengabdian. Itu untuk mendapatkan ijazah ilmu yang diturunkan dari gurunya kepada para santrinya. Nah, itu pentingnya. Kalau enggak gitu, Kang, nanti yang pertama yang ditakutkan nanti tidak sinkron dengan Rasul. Nah, itu kan bisa hancur juga, nanti siapa yang mempertanggungjawabkan. Yang keduanya, jika tidak ada guru, jika tidak ada sanad, konfirmasi gitu kan, atau ijazah juga nantinya itu kita akan dipinta pertanggungjawaban, kan? Bakal dipinta pertanggungjawaban. Ini dari mana? Kamu tahu ini dari apa? Misalkan ya, Kang, gini, ngobrolnya tinggi banget gitu kan.
Terus nanti ditanya, kamu ngobrolnya tinggi gitu, kamu kuliah di mana gitu kan? Atau kamu kalau ngajinya di mana? Iya, Siapa pasti. gurunya Ya, gitu pasti kan? ditanya gitu. Pasti akan ada pertanggungjawaban. Jadi Jadi- itu masih di akhirat, Hmm. masih di dunia, Iya, iya. belum di akhirat Iya. gitu. Jadi kalau kita dapat ilmu pengetahuan tuh jangan gini nih, Jangan langsung, asal gitu kan. langsung dikerjain gitu. Iya, jangan. Tanpa tahu konfirmasi benar atau salahnya mungkin gitu kan. Gitu. Ya, kalau menurut Akang gimana coba? Ya mungkin sama ya gitu. Sama. Nggak beda jauh ya. Kalau kita dapat ilmu pengetahuan tuh ya sebaiknya kita konfirmasi terlebih dahulu ya. Jangan kita makan mentah-mentah gitu. Apalagi informasi yang belum tentu kebenarannya gitu. Ya, betul. Kecuali kalau memang kita tuh tahu ini tuh benar, terus kita cari gitu, tapi tetap harus konfirmasi juga. Iya, betul. Harus tetap konfirmasi seperti tadi, kita tuh harus ada sana gitu dalam ilmu gitu. Mungkin ya sama aja kan Ya, seperti ya. Nah, mungkin buat teman-teman sekian saja pembahasan singkat dari kami berkaitan dengan ilmu. Mungkin tadi kita telah membahas pentingnya ilmu seperti apa, terus manfaat ilmu seperti apa. Terus buat teman-teman juga yang saat ini sedang mencari ilmu pengetahuan dimanapun, baik di internet, itu jangan langsung dimakan mentah-mentah teman-teman. Tapi kita harus bisa konfirmasi ilmu itu terlebih dahulu kebenarannya gitu, atau kita konfirmasi ke guru-guru kita supaya apa? Supaya dapat dipertanggungjawabkan. Teman-teman. Mungkin untuk kesimpulan di pertemuan kita pada hari ini, buat teman-teman semua, jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu. Karena apa? Karena kewajiban mencari ilmu itu adalah kewajiban kita. Seperti tadi, dari lahir sampai kita mati, kewajiban mencari ilmu itu harus tetap kita laksanakan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Tapi tidak cukup dengan ilmu, kita juga harus bisa mengamalkan, khususnya buat diri kita sendiri. Umumnya kita harus bisa menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Karena apa? Karena kewajiban kita yaitu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita harus saling menasihati ya kan di dalam kebaikan. Jika ada teman kita, saudara kita yang tidak tahu ilmunya, kita kasih tahu sehingga mereka menjadi tahu dan mengamalkan, dan itu juga menjadi pahala bagi kita yang menyampaikannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kemudahan untuk mencari ilmu, khususnya mungkin baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan dari kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Ridho yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke tempat ini untuk mengisi dengan materi yang sangat luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Kang Ridho senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitasnya, serta senantiasa diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian untuk ngobrol inspirasi pada malam kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.